Summa qala hafidhahullahu ta'ala al-libas wal hay'ah. Bab atau adab-adab yang berkenaan dengan berpakaian dan al-hay'ah, penampilan zahir, penampilan fisik. Ya, sudah berlalu di Qismul Azkar, zikir-zikir yang dibaca ketika berpakaian. Ya, zikir-zikir yang dibaca ketika berpakaian. Sekarang berkenaan dengan adab-adab seputar pakaian dan tampilan fisik. Qala hafizahullahu ta'ala tahrimul isbal. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-isbal, ya, yang dimaksud dengan al-isbal ya adalah menjulurkan kain sampai melewati mata kaki. Ini adalah ini yang dimaksud dengan al-isbal, menjulurkan kain sampai melewati mata kaki. Ya. Baik, dan ini tentunya isbal hanya berlaku bagi laki-laki. Larangan isbal maksud saya hanya berlaku bagi laki-laki. Adapun perempuan justru dianjurkan bagi mereka untuk isbal, yakni menutup. Bahkan dalam hadits Ummu Salamah, ya, dibolehkan bagi dia sampai zira', ya, 1 zira' melewati mata kaki, supaya kalau dikhawatirkan, ya, kalau dikhawatirkan dia pakaiannya masih memperlihatkan kakinya. Kalau misalnya pakaiannya pas-pas sampai di kaki, kalau dia berjalan bisa memperlihatkan mata kakinya. Ya, maka Nabi SAW memberikan udzur bagi perempuan, yurkhina shibron. Dia turunkan, dia panjangkan gaunnya atau pakaiannya sejengkal dari mata kaki. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, masih kelihatan kakinya. Kalau begitu yurkhina shibron. Yurkhina dhira'an. Dia tambah kainnya dari mata kaki sehasta. Ya. Sehasta wala yazidna, jangan dia tambah. Ya, kalau sekedar untuk menutup kaki ketika dia berjalan, maka ini sudah cukup. Ya, kalau kepanjangan bisa kesandung jatuh kan begitu. Maka ini sudah cukup. Maka menunjukkan bahwasanya larangan isbal itu hanya berlaku bagi laki-laki, tidak pada perempuan. Perempuan justru anjurkan untuk melakukan atau untuk isbal. Taib. Jadi isbal adalah menjulurkan kain melewati mata kaki. Melewati mata kaki. Maka batas terakhir seorang dikatakan musbil adalah melewati mata kakinya. Kapan pakaian itu menutupi mata kaki, ya, pakaian menutupi mata kaki atau sejajar dengan mata kaki, ya, namun tidak lewat mata kaki, maka itu belum masuk dalam larangan. Jadi sampai sini larangan mulai berlaku kalau lewat mata kaki. Adapun sekedar menutup mata kaki tapi tidak melewatinya, maka ini tidak terlarang. Ini tidak terlarang. Jelas sampai sini? Taib. Dan ini berlaku pada izar, kain bawahan, sarung dan semacamnya, atau untuk sirwal, untuk pakaian, ya, celana, ataukah untuk komis, ya, untuk komis, ya, kalau kita sekarang mungkin jubah sampai ke bawah, ya, berlaku untuk jubah, atau bahkan untuk imamah kalau panjangnya talinya sampai ke bawah menyeret sampai ke tanah, ini juga dilarang. Dia lilitkan kemudian talinya ke bawah sampai ke tanah. Ini juga termasuk termasuk al-isbal. Termasuk al-isbal. Kata beliau, hafizahullahu ta'ala tahrimul isbal. Nah, dan apa yang beliau sebutkan di sini tentang pengharaman isbal merupakan mazhab dari al-Hanabilah dalam hal ini. Qala hafizahullahu ta'ala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Semua apa saja kain, ya, kain dalam bawahan sirwal, izar, ya, ataupun rida, komis, semua jenis pakaian apa saja, yakni tentunya bagi laki-laki, asfala minal ka'bain. Asfal itu lebih di bawah, bukan setara, bukan sejajar, tapi di bawah. yakni lebih di bawah daripada mata kaki, minal izar, ya. Di sini percontohan, misalnya sarung, fa finnar, maka berada dalam neraka. Berada dalam neraka. Nah, maka di sini kita bisa memetik dua faedah. Faedah yang pertama, bahwa larangan ini seperti yang kita sudah sebutkan tadi, larangan ini hanya berlaku kalau kainnya melewati mata kaki. Kainnya melewati mata kaki. Adapun kalau dia sejajar dengan mata kaki,
menutup mata kaki tapi tidak lewat, maka ini tidak masuk dalam kategori isbal. Ya, tidak termasuk dalam kategori isbal yang dilarang. Jelas ya? Misalnya dia pakai celana bahan misalnya, ya. Ataukah celana yang lain dan dia pakai sepatu. Ya. Sepatunya ini misalnya menutup mata kaki. Ya, dan tentunya yang dimaksud di sini menutup mata kaki yakni pakaian dari atas, bukan pakaian dari bawah. Ya. Maksudnya kalau orang pakai kaos kaki kan bukan dari atas ke bawah. Orang pakai sepatu juga bukan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Maka itu tidak ada masalah menutup mata kaki. Yang dimaksud dengan isbal di sini yakni menutup mata kaki dari pakaian yang dipakai dari atas. Adapun semacam kaos kaki ataupun sepatu dan semacamnya yang menutupi mata kaki tentunya tidak ada masalah karena ini dipakainya dari bawah ke atas. Bukan itu yang dimaksud. Makanya akan disebutkan nanti menyeret. Ya. Kalimat menyeret ini adalah sesuatu yang dari atas kemudian dipakai diseret. Dari katakan diseret kalau dari bawah. Baik. Jadi yang pertama bahwasanya larangan ini berlaku ketika pakaiannya atau kainnya melewati mata kaki. Nah, adapun kalau sejajar ataupun bahkan menutupi tapi sejajar dengan mata kaki, maka ini enggak masuk. Dan semua hadis-hadis semuanya mengatakan asfal, lebih di bawah. Ya. Kemudian yang kedua menunjukkan bahwasanya pengharaman di sini ya adalah dosa besar. Adalah dosa adalah dosa besar. Dikarenakan apa? Ada ancaman finnar. Dan kaidahnya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kaidahnya perbedaan antara dosa besar dengan dosa kecil adalah dosa besar semua dosa yang diancam dengan neraka atau azab atau laknat, ya. Jadi semua dosa-dosa yang disebutkan ancamannya baik di alam kubur maupun di neraka, termasuk juga ancaman laknat, ya, termasuk juga ancaman laknat, ini termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Nah, semisal atau dengan kalimat laisa minna, bukan golongan dari kami, ini juga termasuk lafaz-lafaz yang menunjukkan itu pelanggaran dosa besar. Itu pelanggaran dosa besar. Baik. Kemudian dikatakan di sini finnar, fa finnar, di dalam neraka. Tentunya yang dimaksud dalam neraka ini bukan sarungnya. Ngapain sarung dalam neraka, kan begitu. Tentunya adalah tidak ada seorang pun orang yang memahami agama, ya agama manapun tidak akan ada yang mengatakan benda mati yang disiksa, kan begitu. Ini hanya kebodohan. Ya. Dan juga bukan yang dimaksud di sini fa finnar yakni yang dalam neraka adalah bagian bawah mata kakinya. Ya, enggak juga seperti itu tentunya. Yang dimaksud di sini adalah kalau mata kakinya, bagian bawah kakinya dalam neraka ya sama orang-orangnya. Karena tidak ada makhluk hidup itu cuma punya mata kaki ke bawah. Ya. Ini sama seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wailun lil aqabi minan nar." Celakalah dari tumit, celakalah tumit-tumit yang tidak dibasuh dalam wudu, tidak dicuci dalam wudu karena dia akan masuk neraka. Yang dimaksud dengan tumit di sini yakni tumit sama orangnya, pemiliknya, bukan cuma tumitnya doang yang masuk neraka. Saya kira ini perkara yang jelas tentunya. Baik, kemudian hadis yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jarra saubahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Ya, siapa yang menyeret pakaiannya dalam keadaan sombong, maka Allah taala tidak akan melihat padanya pada hari kiamat. Ini juga ya menunjukkan bahwa ini merupakan kabirah. Siapa yang menyeret pakaiannya khuyala dalam keadaan sombong, maka Allah taala tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Baik. Jumhur ulama, kebanyakan ulama dari kalangan Syafi'iyah dan selainnya menggunakan hadis ini sebagai takyid di hadis sebelumnya. Takyid bagi hadis sebelumnya. Di mana di hadis sebelumnya disebutkan mutlak siapa saja yang menyeret atau siapa saja yang menurunkan kainnya sampai ke bawah mata kaki maka berada dalam neraka. Ya, ini lafadznya mutlak. Sementara di hadis ini terdapat qaid, ya, sifat yang dikaitkan dengan suatu amalan yang dikaitkan dengan sebuah sifat, yaitu siapa yang menyeretnya dalam keadaan sombong. Ya, dan kaidah masyhur dalam usul fikih al-mutlaq, ya, yuhmalu 'alal muqayyad. Ketika ada hadis yang bersifat mutlak, ya, dan di hadis yang lain
menyebutkan amalan yang sama, ditakkid, diberikan pembatasan hukumnya, maka yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Karena itulah jumhurul ulama, kebanyakan mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah dan selainnya mengatakan bahwasanya larangan isbal itu sampai dalam taraf haram kalau dia melakukannya dalam keadaan sombong. Ya, dia melakukannya dalam keadaan sombong. Wa illa, kalau tidak dalam keadaan sombong, maka hukumnya makruh. Maka hukumnya makruh. Dan ini yang ditegaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab-kitab beliau, diantaranya dalam Riyadhus Shalihin. Dalam Riyadhus Shalihin beliau membuat bab masalah ini, menyebutkan apa? Haramnya melakukan isbal, ya, ma'al khuyala, disertai dengan kesombongan. Ya, kalau tidak disertai dengan kesombongan maka hukumnya makruh. Maka hukumnya apa? Al-makruh. Karena ilat larangan untuk isbal ini adalah tasyabbuh bil kufar, di mana orang-orang kafir di zaman dahulu dari kerajaan Persia dan Romawi, demikian pula kerajaan-kerajaan yang lain di masa itu, pakaian-pakaian para pembesarnya, bangsawannya, ya, raja-rajanya itu semua menyeret ke tanah. Dan itu mereka jadikan sebagai apa? Bentuk kesombongan yang membedakan mereka dengan rakyat jelata. Rakyat jelata tidak seperti itu pakaian mereka. Mereka tidak menyeret ke tanah. Ya, dan itu mereka jadikan sebagai apa namanya? Sebagai lambang kebanggaan tersendiri, kesombongan yang membedakan mereka, yang menunjukkan mereka lebih tinggi dibandingkan masyarakat jelata itu. Ya, dan itu kebiasaan Persia dan Romawi di dua kerajaan besar di masa itu. Dan itu juga dilakukan oleh orang-orang yang menyerupai mereka. Maka Islam datang menyelisihi mereka. Ya, Islam datang apa? Menyelisihi mereka. Taib, ala kulli hal, ini termasuk masalah khilafiyah di kalangan para ulama, dan tentunya apa namanya? Tidak ada seorang pun di kalangan ulama yang menjadikan masalah ini suatu masalah yang sifatnya prinsipil, ya, sifatnya apa namanya? Mendasar seperti perkara akidah atau perkara antara sunnah dan bid'ah. Tidak ada seorang pun ulama yang menjadikannya patokan seperti itu. Karena ini adalah masalah fikhiyah, di mana dalil-dalil dalam hal ini memang sangat memungkinkan masing-masing dari keduanya. Nah, Allahu taala alam bisawab. Baik.